Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Jadi sebelum memulai presentasi PKN pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Habibi selaku moderator dan anggota kelompok saya. Sore semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Pranata. Perkenalkan nama saya Erickson Mora. Dan saya Franciscus Pido. Kenalkan, nama saya Dina Natasha. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang PKN, yaitu wawasan Nusantara. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau nasional untuk bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Nusantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Secara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ini menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mita Natasha. Baiklah, saya akan menjelaskan poin A, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagai konsep, wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Pengertian terminologi menurut para ahli itu ada 4. Yang pertama itu menurut Hasnah Habib, dan yang kedua itu Warna Usman, ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, dan yang keempat Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1999. Sedangkan secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Dari kata wawasan, wawas bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sedangkan sementara, kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Ada pendapat lain yang menyatakan Nusa berarti pulau dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusa berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Pasca 2008. Kata Nusa sendiri secara historis bermula dari kunci Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucap dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam kitab para Rantor. Selanjutnya, kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda, Nederland, Indi pada acara Kongres Pemuda Indonesia 2 tahun 1928, peristiwa Sumpah Pemuda. Digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Baiklah, selanjutnya pengertian dari terminologi saya akan pada Erickson. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terminologi. Terminologi adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut.
pada uraian sebelumnya, Anda telah mengkaji konsep wawasan Nusantara secara terminologis. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibarat diri Anda sebagai individu. Apakah Anda juga memiliki pandangan terhadap diri Anda atau wilayah tempat Anda berada? Anda memandang diri Anda itu sebagai apa? Apakah pandangan Anda terdapat diri Anda sendiri? Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terdapat wilayah tersebut. Misal, daerah Pacitan yang banyak gua-guanya dikenal sebagai kota seribu gua. Bogor dikenal sebagai kota hujan. Lalu, bagaimana bangsa Indonesia memandang bangsa dan wilayah tempat hidupnya tersebut? Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalam sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya saya akan mengalihkan kepada Adidi. Ya. Terima kasih kepada Saudara Erikson dan Saudari Rita karena telah menjelaskan konsep dan definisi wawasan Nusantara. Materi yang selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriality and Maritime Agreement of the League 1939 atau TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. Sebuah peraturan baru buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut, lebar perairan di laut dengan cara menarik dan dikontrol berdasarkan air pasang surut atau batur pulau atau darat. Dengan peraturan Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan di setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut sekarang garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Materi yang kedua adalah latar belakang sosiologis wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh Stefanus Pranata. Oke, terima kasih kepada moderator kita hari ini. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat, Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Dalam putusan GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Ini berarti akhirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Tahukah Anda bahwa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan antara Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik divide et impera
Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal di atas telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Kita lanjut dengan materi ketiga, yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional. Bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara GBHN sebagai hasil ketetapan MPR melalui tahun 1973, 1978, 1983, 1999, 1993 dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A UUD NRI 1945. Hasil perubahan keempat tahun 2002. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu negara. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam 226 implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Ini dari Erma Surya Dinata dari Bersatu. Pandangannya tentang wilayah letak dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Terima kasih. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Franciscus Mido. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan poin D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengolahnya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam
di wilayah tersebut. Poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandang keutuhan wilayah, tetapi juga kesatuan bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, maaf. Kami serahkan kepada moderator kami yaitu Habibie. Terima kasih kepada seluruh rekan yang telah menyampaikan materi yaitu tentang wawasan Nusantara. Jadi kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan kami buka untuk 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Silakan kepada saudara Bayu yang ingin bertanya. Perkenalkan, saya Setiawan dari kelompok 1. Saya bisa berikan contoh kasus tentang wawasan Nusantara dan kesimpulan tentang materi yang Anda sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada saudara Bayu yang telah bertanya. Yang kedua dari Diana, silakan. Perkenalkan, saya Diana dari kelompok 3. Tolong sebutkan salah satu ancaman terhadap wawasan Nusantara. Baik, terima kasih kepada saudara Diana. Tiga, saudara Ivan, silakan. Baik, perkenalkan, saya Irfan dan Maulana dari kelompok berapa nih? 5. Saya minta jelaskan, kan di setiap ada 4 para ahli. Menurut pengertian dan terminologi, saya minta jelaskan keempat-empatnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua yang telah bertanya. Izinkan kami untuk menelaah pertanyaan dari semua. Selamat sore. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bayu tentang kesimpulan wawasan Nusantara dan contohnya. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, serta wilayah geografis. Konsep ini bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI dengan menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama. Dalam penerapannya, wawasan Nusantara mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan untuk mencapai kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan pembangunan yang merata. Hal ini juga menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal, menjaga identitas nasional, serta memperkuat rasa cinta tanah air dan toleransi antar warga negara. Contoh penerapan wawasan Nusantara ada 5 poin, yaitu di bidang sosial dan budaya, di bidang politik dan bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan, bidang pendidikan. Di bidang sosial dan budaya ada banyak, yaitu pelestarian kebudayaan lokal seperti mempromosikan batik, wayang, dan musik tradisional melalui festival budaya. Di bidang politik, yaitu musyawarah dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah atau nasional untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam bidang ekonomi, pembangunan
infrastruktur di wilayah terpencil seperti Papua, Kalimantan atau NTT untuk menghubungkan daerah-daerah. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, penjagaan ketat di perbatasan negara oleh TNI seperti perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Kalimantan atau Indonesia, Filipina di Sulawesi. Di bidang pendidikan, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan Nusantara dalam kurikulum sekolah. Apakah saudara lain bisa menerima jawaban dari saya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tiana. Yaitu pertanyaannya, sebutkan satu ancaman terhadap wawasan Nusantara, betul? Oke. Yang satu, konflik sara, perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah bangsa. Ketegangan atau konflik penting dapat menyebabkan rasa persatuan. Apa bisa diterima? Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yupan, yaitu tentang pengertian terminologi menurut masing-masing para ahli. Yaitu yang pertama menurut Hasna Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan HAMKA. Yang kedua, menurut Tuana Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sangat mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Terima kasih. Merupakan materi tentang PKN wawasan Nusantara, semoga dapat dimengerti dari Tuhan. Oke. Untuk sekian yang bisa kami sampaikan, terlebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.